Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas film Korea dengan judul Midnight. Film ini berawal dari seorang gadis tunarungu bernama Kyungmi yang bekerja sebagai konselor bahasa isyarat di call center yang tanpa sengaja menjadi saksi kasus pembunuhan. Sepulang kerja, ia pergi makan malam bersama bos dan klien mereka. Kemudian ia menjemput ibunya untuk pulang ke rumah. Setelah selesai memarkir mobil, ia melihat ada sepatu yang tiba-tiba muncul. Karena penasaran, ia mencari sumber benda itu. Lalu, Kyungmi mendapati seorang perempuan yang sedang sekarat. Kyungmi pun berusaha membaca gerak bibir dari sang perempuan itu dan berusaha menolongnya. Namun, niat Kyungmi segera diketahui oleh sang pembunuh dan ia menjadi target selanjutnya. Lalu Kyungmi berusaha menghindar dan terus berlari. Kyungmi berusaha lari sejauh mungkin dari sang pembunuh, tapi sang pembunuh berhasil mengikuti Kyungmi. Kejar-kejaran mereka pun terus berlangsung. Kyungmi berlari sekencang mungkin dan berhasil menekan tombol darurat di tiang listrik untuk menghubungi polisi. Segera setelah itu ada CCTV yang menanyakan tentang apa yang terjadi di sana. Tak lama kemudian ada seorang pria yang mendatangi Kyungmi dan mengatakan bahwa ia sedang mencari adiknya. Mereka pun pergi bersama ke kantor polisi untuk membuat laporan. Saat sedang menjelaskan kejadian yang Kyungmi alami kepada polisi, ibu Kyungmi menyadari bahwa pria yang bersama mereka sangat mencurigakan. Lalu, ada seorang laki-laki bernama Jong Tak datang ke kantor polisi yang melaporkan bahwa adiknya hilang di daerah itu. Ia semakin emosi saat Kyungmi mengatakan bahwa ia sempat melihat adiknya. Jong Tak segera tahu bahwa pria yang dihadapannya adalah penculik adiknya. Namun karena tidak ada bukti, polisi melepaskan pria itu. Kyungmi dan ibunya akhirnya kembali ke rumah. Sayangnya, sang pembunuh itu sudah berada di rumah Kyungmi. Karena terjebak, Kyungmi memilih kabur lewat jendela kamar. Kejar-kejaran kembali terjadi tanpa henti. Kyungmi memancing sang pembunuh pergi ke pusat keramaian kota. Awalnya Kyungmi meminta tolong kepada setiap orang sambil mengacungkan pisau, tapi tak ada satupun yang memahami maksud Kyungmi. Lalu, Kyungmi menjebak sang pembunuh dengan menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri. Kyungmi membuat si pembunuh mendekatinya sampai akhirnya sang pembunuh memegang pisau yang ia tusukkan. Kejadian itu menjadi pusat perhatian semua orang dan polisi langsung datang mengamankan lokasi kejadian. Akhirnya ia benar-benar menjadi pelaku pembunuhan. Lalu karena memaksa mendekati Kyungmi, ia berulang kali ditembak oleh polisi. Film ini tuh banyak banget timnya karena memang menceritakan kisah gadis tunarungu, tapi suasana mencekam, kesal, deg-degan sangat bisa dirasakan, bahkan tidak ada 1 menit pun yang terasa membosankan. Apalagi saat adegan kejar-kejaran dengan sang pembunuh, seperti bermain petak umpet mematikan yang mengasah kecerdasan otak. Dari film ini kita bisa belajar banyak hal, salah satunya adalah sikap berani membantu orang lain meski kita sedang terdesak dan mempunyai keterbatasan fisik. Sampai jumpa di film selanjutnya.